Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan seorang gadis yang punya kelainan pada ingatannya, yang membuat dirinya hanya bisa mengingat semua kejadian selama 1 minggu. Tokoh utama dalam film ini adalah Kaori Fujiyama dan Yuki Hase yang masing-masing diperankan oleh Haruna Kawaguchi dan Kento Yamazaki. Yuki adalah siswa SMA kelas 1. Dia bersama seorang temannya berada di perpustakaan. Hari itu dia mencari buku sastra yang dicarinya. Yuki punya teman setia yang menemaninya yang bernama Sogo. Mereka sering bersama-sama dimanapun dan kapanpun. Hingga akhirnya Yuki menemukan sebuah kartu perpustakaan milik siswa yang tertinggal yang bertuliskan nama Kaori. Mendengar namanya, Yuki mengira pasti orangnya cantik dan manis. Sampai-sampai dia menciumi aroma kartu itu. Tapi pemiliknya datang dan melihat Yuki sedang menciumi kartunya. Yuki pun terkejut dan bingung harus bagaimana. Tapi yang dikatakannya ada benarnya, karena Kaori siswi yang cantik dan manis. Dengan muka sinis, Kaori mengambil kartunya dari genggaman Yuki. Yuki malu dan merasa canggung karena Kaori mengira kalau dia seorang yang mesum. Saat hendak pulang, Yuki dan Kaori menaiki kereta yang sama, namun mereka tidak menyadarinya. Saat perjalanan, Yuki tertidur dan tidak merasa sudah sampai tujuan, namun dia melupakan bukunya. Lalu dari belakang Kaori dengan cepat melemparkan buku itu pada Yuki. Disinilah Yuki mulai merasa kalau mereka memiliki chemistry satu sama lain. Yuki berlari sambil mengucapkan terima kasih pada Kaori yang berada di dalam kereta. Selain Sogo, Yuki juga punya sahabat yang bernama Saki. Sejak kelas 1, Saki selalu peduli dengan Yuki. Hari itu adalah hari pembagian kelas karena mereka lanjut ke kelas 2. Dan ternyata Yuki, Saki, dan Sogo sekelas lagi. Tapi hari itu Yuki sangat senang karena dia sekelas sama Kaori. Cepat-cepat dia menuju kelas dan melihat Kaori yang sudah duduk di bangkunya. Saat pelajaran berakhir, Yuki mendatangi Kaori dan berterima kasih karena sudah melemparkan bukunya saat di kereta. Namun, reaksi Kaori mengatakan kalau dia tidak ingat kejadian itu. Yuki berusaha mengingatkannya, tapi dia tidak berhasil. Dia mengejarnya keluar sekolah dan memohon padanya untuk bisa menjadi temannya. Tapi Kaori mengatakan kalau itu adalah hal yang mustahil. Yuki semakin penasaran. Terlebih lagi, Kaori memang terkenal cuek dan enggan berteman dengan siapapun. Saat pelajaran matematika, Kaori, Sogo, dan Yuki disuruh maju untuk mengerjakan soal di papan tulis. Kaori dan Sogo berhasil menjawab, sedangkan Yuki malah menjawab dengan menggambar gurunya sendiri. Setelah itu, Kaori disuruh oleh guru untuk mengumpulkan tugas milik semua siswa. Yuki yang melihat itu menawarkan bantuan meski Kaori menolaknya. Yuki terus mohon pada Kaori untuk bisa menjadi temannya, namun Kaori masih saja mengatakan kalau itu adalah hal yang mustahil. Tapi Yuki tidak menyerah begitu saja. Saat makan siang pun dia mengikuti Kaori ke rooftop. Dia penasaran mengapa Kaori selalu ingin menyendiri dari teman-teman sekolahnya. Namun dia ketahuan dan Kaori tidak sengaja menjatuhkan makanan milik Yuki. Merasa tidak enak, Kaori akhirnya memberikan makan siangnya pada Yuki dan diam-diam dia meninggalkan Yuki sendirian. Yuki sangat suka menggambar manga. Dia pun ikut klub komik di sekolah. Di sana dia terinspirasi untuk menggambar Kaori di buku yang ia pinjam dari perpustakaan. Esok harinya saat pulang sekolah, Yuki dipanggil oleh gurunya karena ada yang ingin dibicarakan. Gurunya ingin berbicara dengannya perihal Kaori. Gurunya sudah mengamati mereka dalam beberapa hari terakhir. Dia ingin memberitahukan pada Yuki kalau Kaori sebenarnya mengalami gangguan pada kepalanya yang membuatnya hilang ingatan sementara. Jadi, Kaori hanya bisa mengingat kejadian selama 1 minggu. Setiap hari Senin depan, Kaori akan melupakan semuanya kecuali dengan keluarganya sendiri. Bahkan, dokter menyarankan padanya untuk tidak melakukan kontak dengan orang lain sementara ini. Yuki tidak percaya apa yang dikatakan gurunya. Namun seperti itulah kenyataannya. Dia membuktikan sendiri pada hari Senin depannya dan ternyata benar. Kaori tidak mengenalnya. Yuki semakin penasaran dan berpikir bagaimana caranya supaya Kaori bisa mengingat dirinya meskipun 1 minggu berlalu. Saat pelajaran, tiba-tiba dia punya ide yang patut dicoba. Dia mengajak Saki untuk menemaninya membeli buku catatan dan sepasang pena. Saki mengira kalau Yuki akan membelikan untuknya. Tapi ternyata dia kepedean. Buku catatan dan pena itu diberikan untuk Kaori.
Dia ingin bertukar buku catatan pada Kaori dan menuliskan catatan di buku itu supaya dia bisa mengingat semua kejadian yang pernah ia lakukan. Kaori yang penasaran akhirnya menerima dan membuka buku yang diberikan pada Yuki. Dia melihat sudah ada catatan yang ditulis oleh Yuki tentang kejadian yang selama ini dia lalui, termasuk bertemu dengan dirinya. Saat Kaori di perjalanan pulang bersama ibunya, seorang siswi menyapanya yang bernama Mayu. Dia menanyakan kabar Kaori tapi tidak dijawab. Lalu ibunya Kaori pamit dan mengajak Kaori untuk pulang. Malam harinya, Kaori penasaran dengan buku catatan yang diberikan Yuki. Dia kembali membukanya dan seperti ingin menuliskan catatan di buku itu. Karena buku catatan itu, Kaori juga tiba-tiba ingin membuka foto lamanya saat masih kelas 1 SMA dulu dengan teman yang bernama Mayu tadi. Esoknya saat di sekolah, Kaori mengajak Yuki ke rooftop. Dia ingin mengatakan sesuatu pada Yuki. Dia mengatakan kalau dia mengidap suatu penyakit yang membuat dirinya hilang ingatan selama 1 minggu. Jadi itu alasan dia mengapa selama ini dia tidak ingin berteman dan menjauhi semua orang. Dia tidak ingin mengecewakan orang lain karena ingatan yang lemah itu. Tapi Yuki bersedia menerima semua risiko itu dan yakin tidak akan kecewa padanya. Yuki terus mencoba dan memohon pada Kaori untuk menjadi temannya dan memberikan buku catatan padanya. Meskipun Kaori lebih sering menjauhinya, dia tetap akan terus berusaha supaya bisa menjadi temannya. Daripada hanya berdiam diri, lebih baik dia melakukan sesuatu dan terus mencoba. Dia bersedia untuk memberikan cerita indah yang akan dituliskan dalam buku catatan itu. Meskipun mungkin dia tahu kalau suatu hari nanti Kaori pasti akan melupakannya. Kaori yang terus dipaksa untuk menuliskan catatan di buku itu menjadi penasaran dan ingin menuliskan sesuatu. Saat di sekolah, dia melihat buku catatan yang diberikan pada Kaori sudah kembali di kolong mejanya. Dia terkejut dan sangat bersemangat ingin melihat apa yang telah ditulis Kaori di buku catatan itu. Dia membukanya dan melihat tulisan tangan Kaori di buku. Kaori minta maaf karena sudah merepotkan Yuki yang berusaha ingin menjadi temannya. Semenjak kejadian itu, mereka semakin akrab dan saling memahami. Kaori juga sudah mulai bisa menunjukkan senyumannya. Hingga suatu hari, guru kelas mereka kedatangan murid pindahan yang bernama Kujo. Sementara Saki dan lainnya merencanakan untuk datang ke festival lampion malam itu. Kaori juga bersedia untuk ikut dengan mereka. Lalu tidak sengaja, Kujo melihat Kaori seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Yuki, Kaori, Sogo, dan Saki datang ke festival, namun mereka terpisah. Di sana, Kaori mengucapkan terima kasih pada Yuki karena sudah mau menjadi temannya. Berkatnya, dia jadi tidak takut untuk menjalani hari-harinya. Tapi malam itu keadaan berubah seketika saat Kujo mendekati Kaori dan mengatakan pengkhianat. Kaori seperti terawang mendengar perkataan itu. Dia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Saat tersadar, Kaori sudah tidak mengenali Yuki. Dia pun keluar sebentar dan bertemu dengan orang tuanya Kaori. Ayahnya Kaori meminta padanya untuk berbicara sebentar. Dia meminta pada Yuki untuk tidak berhubungan lagi dengan Kaori dan menyudahi pertukaran buku catatan itu. Meskipun begitu, ayahnya juga senang karena akhir-akhir ini Kaori jadi lebih ceria berkatnya. Namun Yuki tidak mau menuruti permintaan ayahnya Kaori dan akan terus berusaha untuk menjadi teman terbaiknya Kaori, bahkan lebih. Pagi harinya, Yuki mendatangi Kaori di rumahnya dan kembali memberikan buku catatan itu. Berbeda dengan ayahnya, ibunya Kaori terlihat senang dengan keberadaan Yuki di dekat Kaori. Tidak butuh waktu lama, Kaori kembali mengingat Yuki lagi. Keesokan harinya, Kujo akhirnya diperkenalkan di kelas, namun Kaori tampak seperti mengingat sesuatu pada diri Kujo. Tampaknya Saki juga menyadari hal itu. Dia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Kujo dan mengapa dia bisa kenal sama Kaori. Kujo tidak banyak bicara dan tetap merahasiakan sesuatu darinya. Sekolah mereka tahun ini mengadakan festival menyambut musim gugur. Semua siswa wajib ikut andil dalam proses pembuatannya. Di sini, Saki meminta pada Kaori untuk tidak menyakiti Yuki. Karena jika hal itu terjadi, dia tidak segan-segan memberi pelajaran padanya. Tapi ternyata, Kaori mengatakan kalau Yuki adalah teman yang berharga dalam hidupnya. Yuki yang mendengar itu tampak senang. Saking senangnya, dia sampai membuat masalah dengan merobohkan properti yang sedang dibangun oleh siswa lainnya. Mereka pun kabur bersama dan sampailah mereka di perpustakaan. Di sana, Kaori mengingat kalau disitulah pertama kalinya dia melihat Yuki menciumi kartu perpusnya. Yuki dengan perlahan memeluk Kaori dari belakang dan berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk dekat dengannya. Lalu Sogo menemukan mereka dan menarik Yuki untuk bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan tadi.
Sementara Kaori tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Kujo dan mengatakan kalau Kaori adalah seorang pengkhianat. Sampai akhirnya Kaori kembali terjatuh. Hingga suatu hari, Mayu minta izin pada Yuki untuk bertemu dengan Kaori. Saat bertemu, di sana juga ada Kujo. Mayu minta maaf dan menceritakan semua yang terjadi. Kalau penyakit yang diderita Kaori adalah salahnya. Dulu, Kaori, Kujo, dan Mayu satu kelas bersama. Hari itu, Kujo berpamitan pada teman kelasnya karena akan pindah sekolah. Kujo juga sudah lama menyukai Kaori, tapi Mayu ternyata tidak suka dengan hal itu. Dia menjaga Kaori untuk bertemu dengan Kujo dan mengatainya pengkhianat. Kaori yang mendengar itu lantas berlari sambil menangis dan tertabrak oleh kendaraan yang melintas. Kujo yang mendengar semua itu lalu mengantar Mayu untuk pulang dan menjauhi Kaori. Sementara Yuki yang memeluk Kaori mendengar kalau Kaori mengingat semua itu. Dia ingin bertemu dengan Kojo. Dengan berat hati, Yuki merelakan Kaori untuk menemui Kojo. Yuki mendatangi Kojo dan mengatakan kalau Kaori mencarinya dan ingin bertemu dengannya, meskipun dia harus terluka dengan semua itu. Yuki yang mencoba terlihat tegar, tapi tidak bisa. Sogo melihat Yuki seperti orang yang galau. Yuki merasa kalau selama ini dirinya seperti orang bodoh. Dia merasa kalau semua yang ia lakukan hanya sia-sia. Lalu dia membakar buku catatan itu, mencoba untuk melupakan semua tentang Kaori. Hari demi hari, Kaori semakin dekat dengan Kujo. Dia hanya bisa berdoa atas kebahagiaan Kaori. Padahal, selama ini Saki ternyata menyukainya. Dia mengungkapkan perasaan pada Yuki, tapi Yuki menolaknya secara halus dan pergi. 1 tahun telah berlalu, dan Yuki sekarang menginjak kelas 3 SMA. Dia sudah tidak satu kelas lagi sama Kaori. Meskipun begitu, dia masih kepikiran dengannya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Mereka semua sudah lulus sekolah. Saki yang kena tolak sama Yuki tetap berteman dengannya dan yakin suatu hari dia pasti bisa tersenyum dengan orang yang dia sukai. Sementara Yuki meminta Kaori yang telah lupa padanya untuk menuliskan kesan dan pesan di buku kelulusannya. Yuki terkejut kalau Kaori masih menyimpan pena yang ia belikan dulu. Saat akan pulang, Kaori dipanggil dari pihak perpustakaan untuk mengembalikan buku yang masih ia pinjam. Namun dia merasa tidak meminjam buku. Lalu salah satu teman Yuki mengatakan kalau dialah yang membawa bukunya. Buku itu dititipkan dari Yuki yang meminta temannya untuk mengembalikan. Kaori melihat di buku itu tertulis kalau Kaori pernah meminjamnya. Dia membuka buku itu dan melihat gambaran yang dibentuk seperti flipbook. Ternyata flipbook itu menggambarkan kejadian Yuki saat dia pertama kali bertemu dengan Kaori hingga Kaori memutuskan untuk menemui Kujo. Kaori tersadar kalau dia telah melewati kenangan indah bersama Yuki. Dia berusaha mencarinya namun tidak ketemu. Hingga akhirnya dia mencoba menuju rooftop dan menemukan Yuki di sana. Dia memohon pada Yuki untuk bisa terus menjadi temannya dan akhirnya film pun berakhir. Jadi, pesan moral apa yang kalian dapat dari film ini? Itulah tadi alur cerita film One Week Friends. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.